terlebih dahulu kita berdoa dulu. Saya minta Yati untuk pimpin dalam doa. Bilang apa sama Yati? Terima kasih Yati. Silakan duduk Yati. Ya, sebelum kita belajar, ibu mau tanya dulu, ada teman-teman kita yang tidak hadir? Ada Bu. Ibu cek kehadiran dulu ya. Iya Bu. Franciscus? Ada Bu. Zufira? Ada Bu. Rengki? Ada Bu. Ani? Ada Bu. Alegra? Ada Bu. Joyce? Jevandra? Ada Bu. Kevin? Ada Bu. Pandiano? Ada Bu. Silva? Ada Bu. Marcelina? Ada Bu. Richland? Ada Bu. Juniati? Ada Bu. Claudia? Ada Bu. Junita? Ada Bu. Bung Leo? Ada Bu. Hensi? Ada Bu. Piadela? Ada Bu. Aldiso? Ada Bu. Valencia? Junita? Ada Bu. Jadi kali ini kita punya teman ada 2 yang sakit. Itu karena bersuka bermain di hujan. Sekarang kan musim hujan toh? Jadi anak-anak jangan suka main di hujan supaya jangan sakit. Kalau sudah sakit berarti kita tinggal di rumah dan lambat sudah pelajaran. Benar tidak? Benar Bu. Untuk menumbuhkan rasa nasional kita menyanyi lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Tahu semua? Tahu. Coba bangun berdiri semua. Kita menyanyi Garuda Pancasila. Sama-sama ya. Kesepakatan kelas yang kita sudah buat dari awal kita masuk duduk di kelas 2. Setiap kita mulai pembelajaran kita harus ingat ulang itu kesepakatan kelas. Masih ada yang ingat? Masih Bu. Nah, supaya lebih ingat kita lihat ya di layar. Kesepakatan pertama itu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kedua itu masuk kelas tepat waktu. Ketiga itu mendengarkan guru saat menjelaskan. Keempat, tertib dalam kelas saat pembelajaran dimulai. Kelima, mengacungkan tangan bila hendak berbicara. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah kesepakatan yang kita sudah buat. Bukan ibu sendiri yang buat, tapi sama-sama kita buat. Jadi apa
Indonesia. Terus Garuda Pancasila itu kita selalu kita ucapkan pada saat kapan? Oh, pada saat upacara di hari Senin. Coba kita sama-sama ucapkan itu supaya kita ingat, kita ucapkan itu ini Pancasila. Sama-sama ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, inilah Pancasila yang kita belajar minggu lalu. Sekarang hari ini kita belajar lagi mengenai simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila. Tujuan pembelajarannya kita lihat di layar. Yang pertama itu dengan mengamati gambar simbol-simbol Pancasila, peserta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila dalam Garuda Pancasila dengan benar. Melalui menyimak tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi simbol-simbol Pancasila. Yang berikut lagi, melalui unjuk kerja, peserta didik dapat mendeskripsikan simbol-simbol Pancasila dengan benar. Ibu mau tanya dulu, pernah dengar itu kata Garuda Pancasila? Pernah, Bu. Di mana saja? Dia di depan kelas. Ada apa saja di depan di dalam Garuda Pancasila? Apa itu? Ya, kalau gitu kita coba tekuk fokus, right? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ditekuk fokus. Tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah? Sekarang coba lihat ini, apa yang ibu pegang? Garuda Pancasila. Sudah lihat semua? Seperti yang ada di depan kelasnya. Terus yang ini apa yang ibu pegang? Simbol-simbol Pancasila. Simbol? Pancasila. Di sini simbol-simbol Pancasila ada di perisai, di dada burung Garuda. Bintang itu letaknya di tengah, sedangkan rantai letaknya di kiri bawah, dan pohon beringin ada di kiri atas, kepala banteng ada di kanan atas, dan padi dan kapas ada di kanan bawah. Nah, lebih jelas kita lihat nonton video ya. Mau nonton video? Mau. Perhatikan baik-baik ya. Malam hari gelap, seram. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar terang. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah
merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu. Ya, kita sudah nonton tadi video toh tentang simbol-simbol Pancasila. Setelah kita nonton simbol-simbol Pancasila itu ada 5 simbol. Itu simbol pertama itu adalah bintang. Bintang itu di sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu simbolnya tadi rantai. Terus sila ketiga bunyinya itu adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu simbolnya adalah padi dan kapas. Sekarang kita lihat pengamalannya itu di dalam kelas. Kira-kira simbol pertama itu yang bagaimana, sila kedua itu yang bagaimana, kita lihat ya.
ini sila pertama adalah mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Ya, setiap kita berdoa, kita melakukan Natal bersama, itu kita mengamalkan sila pertama. Yang kedua, yaitu pengamalan sila kedua, yaitu bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tolong teman yang mengalami kesulitan tanpa pilih kasih. Jangan kalau kita menolong teman, tapi saya suka dia itu tidak penting, tidak cantik, saya tidak tolong. Jadi siapapun dia itu perlu kita menolong. Yang ketiga itu adalah menerima teman dari latar belakang yang berbeda sebagai bagian dari satu tim. Misalnya kalau si Hensi dari Wanokaka, terus si Vira dia dari Loli, saya berteman dengan ini Hensi, kan dia Wanokaka. Kita siapapun dia itu kita harus berteman, tidak boleh pilih-pilih kasih, tidak boleh. Nah, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu aktif memberikan pendapat saat rapat kelas dengan cara yang sopan. Yang berikut menerima keputusan bersama meskipun berbeda pendapat. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalannya itu adalah membagi alat tulis atau makan dengan teman yang membutuhkan. Yang berikut itu tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status sosial. Inilah yang kita perlu amalkan di dalam kelas. Bisa? Ibu coba tempel ini, nanti ada perwakilannya untuk apa namanya ini? Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Ini adalah simbol-simbol Pancasila yang ibu sudah gunting ya. Nanti maju perwakilan untuk bisa menempelkan simbol-simbol Pancasila sesuai dengan letaknya. Siapa yang bisa pasang simbol bintang? Ini Glenn. Glenn ikut di sini ya. Silakan duduk, Glenn. Simbol apa namanya ini? Siapa yang bisa memasangkan? Coba Ani. Ya. Silakan duduk. Dan ini simbol apa namanya? Pohon beringin. Sudah pernah lihat pohon beringinnya? Sudah? Siapa yang bisa pasang? Coba ini Bisian.
silakan duduk. Ini simbol apa namanya? Kepala banteng. Siapa yang bisa pasang? Hah? Ini kan sudah di dan ini simbol apa namanya? Padi dan kapas. Ini terakhir sudah. Siapa yang bisa pasang? Ya, coba kita lihat. Coba kita lihat tuh ini. Apakah sudah terpasang sesuai dengan simbol yang ada di depan kelas? Sesuai? Coba kita tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang Ibu akan bagi dalam kelompok. Di sini kelompok 1, sini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya pasang ya. Kelompok 3. Kelompok 1. Semua harus kerja sama, tidak boleh salah satu ya. Salah satu saya yang kerjakan. Ya. Perhatikan, perhatikan di sini. Jadi ini gambar Garuda yang belum ada simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya ada di bawah. Nanti kalian gunting dan tempelkan sesuai tempatnya. Bisa? Bisa? Ya. Yang punya gunting, tolong dikeluarkan. Kerjasama masing-masing untuk manajer. Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk kerja dalam kelompok. Bisa? Nah, tolong gunting sudah. Gunting dulu ini saya bisa teman-teman yang lain. Nanti Siva bisa gunting.
bagi kepada teman-teman. Pak, bagi kepada teman-teman yang pegang gunting. Ini 3 gunting kok bisa kasih di. Gunting sudah ganti bintang. Kalau yang sudah tempel, paling bagus dipakai teman-teman ya. Yang sudah gunting tempel sudah. Gunting sudah nak. Gunting supaya sambil yang lain dan tempel. Glenn bisa maju sini. Siapa yang sudah habis gunting? Sudah? Sudah gunting? Boleh. Sini sudah. Ini.
kita punya apa? Yang pedal kita punya tangan, kita gunting, kita lebih semangat lagi ya. Kita menyanyi kanan kiri. Tahu semua kanan kiri? Tahu. Ya. Kanan, 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 kanan. Kita ulang. Kita ulang ya. Semua coba pakai berdiri. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar jongkok dan melompat. Hore, maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Berputar jongkok dan melompat. Hore. Coba dulu. Sekarang kita presentasikan hasil kerja kelompok kita ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Coba perhatikan Vandra. Tolong perhatikan ke depannya. Hasil diskusi kelompok 2. Bintang di bagian tengah, rantai di bagian kiri bawah, pohon beringin di bagian kanan atas, kepala banteng bagian kanan atas, kaki dan kapas bagian kanan bawah. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang saya minta lagi kelompok mana yang mau maju? Ayo, Hensi. Buka jalan. Buka jalan ya.
ibu mau bagi lagi untuk kerja mandiri, kerja sendiri-sendiri ya. Tulis nama. Ibu saya. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Lesti. Ya, perhatikan di sini. Ini adalah ada nama simbolnya, ada simbolnya. Nanti anak-anak tarik garis. Misalnya bintang, di mana itu bintang, tarik garisnya. Rantai, di mana itu rantai, tarik garisnya ke rantai. Bisa? Bisa? Ibu kasih waktu 5 menit. Tulis nama, jangan lupa nama. Tarik garis ya. Tulis nama di kelas. Sudah? Sudah? Tulis nama. Sudah? Sudah? Garis lurus. Tulis nama, kelas, ya. Jangan lupa nama. Sudah?
waktu kalian kerja kelompok tadi. Waktu kerja kelompok tadi bagus semuanya. Bagus semua kerjasama, tidak ada yang duduk sendiri, semua main gunting, semua menempel. Dan waktu hasil kerja kelompok tadi itu sudah benar untuk menempatkan itu simbol-simbol Pancasila, yaitu simbol bintang ada di tengah, simbol rantai ada di kiri bawah, simbol pohon beringin ada di kiri atas, dan kepala banteng ada di kanan atas, sedangkan padi dan kapas ada di kanan bawah. Semua kelompok 1 sampai kelompok 4 tepat semua. Coba tepuk tangan dulu. Tahu tepuk wow? Tepuk wow tahu? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow. Wow, keren. Semuanya sudah tepat itu untuk menempatkan itu simbol-simbolnya. Jadi sekarang ibu mau periksa ini pekerjaan mandiri. Pekerjaan mandiri. Nanti kita mulai dari kelompok 1. Kita akan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 nanti dikumpul. Kelompok Juniati,
Dan simbol keempat, kepala banteng. Bunyi silanya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. Dan simbol yang kelima adalah padi dan kapas. Itu silakan bunyi silanya berapa ya? Ke-1 atau ke-2, ke-3 atau ke-5? Kelima. Bunyi silanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan letaknya kita sudah tahu toh, berarti bintang itu ada di tengah. Rantai ada di kiri bawah. Pohon beringin ada di mana? Di kiri atas. Kepala banteng ada di kanan atas. Dan padi dan kapas ada di kanan bawah. Ibu mau tanya dulu, jangan sampai ada yang menang. Tadi kita belajar apa ya? Simbol-simbol? Simbol-simbol Pancasila. Bagaimana perasaanmu? Senang. Senang benar ini? Iya. Ya, senang ya. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita menyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita apa? Belajar. Kita bangun pagi, terus
kita hari ini. Nah, terus selain kita berdoa, apa lagi yang kita buat? Apa lagi yang kita buat? Berolahraga. Berolahraga. Olahraga yang bagaimana ya? Supaya kita tubuh sehat. Oh, supaya kita tubuh sehat. Dengan cara apa kita berolahraga? Kita bisa jalan kaki, apalagi berlari-lari, apalagi dengan lompat-lompat. Siapa di sini tadi pagi yang berolahraga, yang lari-lari, yang lompat-lompat, yang jalan kaki tadi datang ke sekolah? Angkat tangan. Wah, semua pada cuma Glenn saja yang naik motor. Semua pada jalan kaki. Jadi itu sebagian kita berolahraga. Terus gemar belajar. Gemar belajar itu bagaimana ya? Kita harus rajin belajar. Rajin belajar, rajin kerja itu PR. Kalau ada PR yang dikasih, kita harus kerjakan. Jangan sampai di sekolah kita bilang, "Wih ibu, yang mana itu PR? Aduh ibu, saya lupa ibu." Mulai sudah kita penyakit lupa. Tapi kita sebagai anak sekolah, kita harus rajin belajar. Setiap pulang sekolah itu kita harus rajin belajar. Kita kerja itu PR. Terus tidak lupa juga kita harus makan yang sehat. Di rumah makan dengan sayur. Ada yang mau makan sayur? Atau ada yang tidak suka makan sayur? Coba angkat tangan yang suka makan sayur di rumah. Ya, makan sayur perlu bagi tubuh kita untuk kita sehat. Dan buah-buahan. Buah-buah apa saja yang kalian pernah makan? Apel, apa lagi? Mangga, apa lagi? Belimbing, apa lagi? Pepaya, apa lagi? Anggur, pisang, jambu. Nah, banyak sekali itu buah-buahan yang kita sering makan. Itu untuk menyehatkan tubuh kita. Kalau sudah tubuh kita sehat, berarti kita perlu juga kita bermasyarakat. Kalau kita anak-anak, sering itu kita pergi bermain bersama dengan teman-teman. Siapa di sini yang suka bermain dengan teman-teman? Hensing suka bermain dengan teman-teman? Suka. Ini Glenn suka? Suka. Kevin suka bermain dengan teman-teman? Suka. Itu sama dengan kita bermasyarakat juga. Terus kalau ada kita punya tetangga yang buat rumah, kita membantu, itu namanya juga bermasyarakat. Bermasyarakat. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia itu kita harus lakukan supaya kita menjadi anak-anak Indonesia sehat, Indonesia hebat. Mau jadi anak-anak Indonesia hebat? Mau. Coba angkat tangan yang mau. Oh, mau semua. Berarti kalau kita mau menjadi anak Indonesia hebat, berarti kita harus lakukan tadi itu 7 kebiasaan anak Indonesia. Kalau kita supaya kita menjadi apa? Menjadi hebat. Tadi bilang menjadi hebat. Sudah menyanyi tadi toh lagu Indonesia hebat. Tahu semua lagi. Jadi kita setelah kita melakukan 7 kebiasaan lagu Indonesia hebat, nanti ibu kasih, kan ibu sudah kasih penguatan tadi toh, ibu kasih tugas, supaya ibu menjelaskan tugasnya. Ya, tugas itu di PR itu dikerjakan di mana? Di rumah. Ada yang kerja di sekolah? Iya. Kan PR itu singkatan dari pekerjaan Rumah. Jangan kita kerja di sekolah. Jangan kita kerja di Sekolah. Nanti ibu bagi dulu baru ibu jelaskan ya.
kepala banteng, ada simbol rantai, ada simbol bintang, ada simbol beri. Nanti anak-anak dikerjakan di lembaran ini. Tidak usah kerja di buku kalian. Kerja di lembaran ini. Jadi besok ibu terima dari lembaran ini. Jadi nanti diisi di sini sila keberapa. Kalau Pak simbol padi dan kapas itu simbol sila keberapa dia nanti diisi di sini. Terus nama simbolnya itu namanya ini apa ini? Nanti diisi di sini. Terus bunyi sila keberapa dia itu? Nanti diisi juga di sini. Berikut juga yang di kepala banteng. Sila keberapa di kepala banteng? Nama simbolnya apa? Dan bunyi silanya apa? Nanti ditulis sini ya. Dan simbol rantai ini sila keberapa dia simbol rantai? Simbol sila kedua. Nanti nama simbolnya ini apa? Ini namanya ini apa ini? Rantai. Nanti ditulis di sini ya. Tulis kasih rapi, kasih bersih. Dan ini simbol bintang ini. Simbol apa itu? Lihat ini. Alegra, ini apa ini Alegra? Bintang. Nanti nama simbol keberapa dia? Nama simbolnya apa? Bunyi silanya. Tulis itu bunyi silanya. Dan pohon beringin. Ini gambar pohon beringin ini. Yati. Pohon beringin adalah sila keberapa? Nama simbolnya apa? Bunyi silanya apa? Nanti ditulis semua di sini. Tulis dengan rapi dan bersih. Bisa? 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 Nah, sekarang alat tulisnya, tugas-tugasnya isi di dalam tas. Rapikan di dalam tas. Rapikan di dalam tas. Atau ada yang bertanya tentang tugas ini? Kalian jelas? 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 Jelas. Tepuk tangan dulu jelas. Jadi besok 100 semua ya? 100 semua. Nanti isi dalam tas. Coba isi dalam tas sudah. Buku-bukunya isi dalam tas. Alat tulisnya semua di dalam tas. Guntingnya. Ini air minumnya di dalam tas semua. Air minum semua di dalam tas. Gunting-gunting di dalam tas. Pena, buku di dalam tas. Sudah isi semua dalam tas? Kita duduk yang manis. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita perlu berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong kita toh. Tolong kita sudah pimpin kita dalam kegiatan belajar mengajar hari ini. Kan boleh isi dalam tas. Mari saya minta Kevin untuk memimpin kita dalam doa.